Ya, selamat siang semua. Kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai bab suhu dan kalor. Kita masih berada di dalam subbab suhu dan pemuaian. Di dalam subbab ini Anda akan mempelajari dua topik. Sebelumnya, Anda telah mempelajari topik termometer. Pada pertemuan ini, Anda akan mempelajari topik pemuaian. Topik ini terbagi menjadi tiga hal, pemuaian zat padat, cair, dan gas. Pada pemuaian zat padat, Anda akan mempelajari cara menghitung penambahan panjang, luas, atau volume yang terjadi akibat pemuaian. Sebelum kita mempelajari tentang pemuaian, mari kita membahas apa itu zat. Setiap zat atau benda, entah itu padat, cair, atau gas, disusun oleh partikel-partikel kecil yang bergetar. Jika zat ini dipanasi, maka partikel-partikel di dalamnya akan bergetar lebih kuat, sehingga partikel ini akan saling menjauhi satu sama lain dan timbullah pemuaian atau perubahan secara panjang, luas, atau volume. Itulah definisi pemuaian. Sebaliknya, jika benda ini didinginkan, getaran-getaran partikel menjadi lebih lemah dan partikel-partikel ini akan saling mendekat sehingga benda menyusut. Maka bisa disimpulkan suhu yang tinggi menyebabkan benda memuai dan suhu yang rendah menyebabkan benda menyusut. Sekarang saya akan membahas pemuaian berdasarkan tipe zat. Pertama, pemuaian pada zat padat. Contohnya adalah beton di sebuah jembatan. Beton akan memuai pada siang hari sehingga diperlukan sebuah jarak pada antar beton agar pemuaian pada satu beton tidak akan bertabrakan kepada beton yang lain. Jika tidak ada jarak, beton akan saling bertabrakan dan jembatan dapat retak atau bahkan patah. Kedua, pemuaian pada zat cair. Kita dapat melihatnya di termometer air raksa. Pada saat termometer dimasukkan ke dalam mulut, cairan merkuri atau air raksa akan memuai atau naik dan akan stop pada skala yang menunjukkan tubuh kita, suhu tubuh kita. Ketiga, pemuaian juga terjadi pada zat gas di mana molekul udara akan mengembang seperti pada gambar yang ketiga. Sekarang, kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung panjang perubahan yang terjadi akibat pemuaian. Ternyata diketahui bahwa panjang pemuaian tiap zat padat tidaklah sama. Artinya perubahan panjang akibat pemuaian yang terjadi pada aluminium tidaklah sama dengan sebuah tembaga. Maka, faktor pertama adalah koefisien muai. Dan kita lihat bahwa semakin tinggi koefisien muai itu, maka perubahan akibat pemuaian yang terjadi akan semakin lebih besar. Sekarang kita akan mempelajari dua faktor lainnya. Faktor kedua adalah panjang sebuah benda. Semakin panjang benda tersebut, maka perubahan akibat pemuaian akan terjadi semakin lebih besar. Contohnya adalah benda yang berukuran 2 meter akan mengalami perubahan akibat pemuaian lebih besar dibanding benda yang berukuran 1 meter. Faktor ketiga, tinggi suhu yang dialami suatu benda. Semakin panas atau tinggi suhu yang dialami suatu benda, maka semakin besar perubahan akibat pemuaian yang akan terjadi. Setelah kita melihat 3 faktor yang telah kita bahas, kita akhirnya dapat menyimpulkan rumus pemuaian. Rumus perubahan panjang yang terjadi akibat pemuaian adalah alfa atau koefisien muai dikalikan panjang awal benda tersebut, lalu dikalikan perubahan suhu yang terjadi pada benda itu. Satu hal yang saya harus jelaskan adalah arti segitiga di rumus tersebut. Segitiga tersebut adalah bahasa Yunani yang berarti delta. Delta berarti perubahan, jadi delta L adalah perubahan panjang sesudah pemuaian dan sebelum pemuaian. Sedangkan delta T adalah perubahan suhu sesudah pemuaian dan sebelum pemuaian. Jika kita telah membahas perubahan panjang yang terjadi akibat pemuaian, maka ada perubahan luas dan volume yang terjadi akibat pemuaian. Rumus pemuaian luas dan volume mirip dengan rumus pemuaian panjang. Perbedaannya adalah alfa dan panjang awal untuk pemuaian panjang, beta dan luas awal untuk pemuaian luas, dan gamma dengan volume awal untuk pemuaian volume. Alfa adalah koefisien muai panjang, beta adalah koefisien muai luas, dan gamma adalah koefisien muai volume. Relasi di antara ketiga ini adalah koefisien muai luas adalah 2 kalinya koefisien muai panjang,
Sedangkan koefisien muai volume adalah 3 kali koefisien muai panjang. Saya mengerti bahwa sekarang Anda mungkin masih bingung. Di slide berikutnya, saya telah menyediakan beberapa contoh soal sehingga Anda dapat lebih mengerti konsep di slide ini. Sekarang kita akan melakukan latihan soal. Ada 2 pertanyaan pada soal pertama. Pertanyaan 1A adalah, berapakah panjang besi pada suhu 35 derajat Celcius? Artinya, kita memerlukan rumus pemuaian panjang. Koefisien muai aluminium bisa kita dapatkan di slide sebelumnya. Panjang awal besi aluminium adalah 25 meter dengan suhu akhir adalah 35 derajat Celcius dan suhu awal adalah 20 derajat Celcius. Seperti yang Anda lihat di slide, panjang besi pada suhu 35 derajat Celcius adalah 25,0009,375 meter. Pertanyaan 1B adalah, berapa suhu akhir besi jika panjang besi sudah diketahui? Dengan menggunakan rumus dan konsep yang telah dijelaskan di 1A, kita dapat menemukan bahwa suhu akhir besi adalah 65 derajat Celcius. Soal kedua mempertanyakan luas pelat besi yang telah dipanaskan. Luas, maka kita akan menggunakan rumus pemuaian luas. Satu hal yang harus Anda lihat adalah, kita tidak mengetahui koefisien muai luas, namun kita diberitahu koefisien muai panjang. Seperti yang kita telah bicarakan sebelumnya, koefisien muai luas adalah 2 kalinya koefisien muai panjang. Maka kita dapat menghitung berapa luas akhir pelat besi setelah dipanaskan. Soal ketiga menanyakan berapakah koefisien muai panjang yang terjadi pada bola yang memuai. Di sini kita akan menggunakan rumus pemuaian volume. Di soal ini, kita hanya menemukan panjang jari-jari bola dan tidak ada pernyataan mengenai volume awal bola. Maka, kita harus mencari volume awal bola terlebih dahulu. Rumus bola adalah 4/3 dikalikan pi dikalikan R atau jari-jari 4/3. Saya merekomendasikan Anda untuk mengingat bukan saja rumus volume bola, tetapi juga rumus volume silinder. Karena mencari volume adalah suatu hal yang harus diketahui untuk mencari pemuaian volume. Setelah kita mendapatkan volume awal, kita dapat kembali menggunakan rumus pemuaian volume. Dan satu hal yang kita harus ingat adalah rumus pemuaian volume menggunakan gamma. Sedangkan pertanyaannya adalah alfa. Maka kita harus membagi 3 pada gamma untuk mendapatkan volume. Seperti yang kita telah bicarakan sebelumnya. Nah, kita telah menyelesaikan pemuaian zat padat dan sekarang kita akan masuk ke pemuaian zat cair. Satu hal yang harus Anda tahu di pemuaian zat cair adalah rumus yang digunakan selalu pemuaian volume. Maka tidak ada pemuaian panjang dan pemuaian luas di pemuaian zat cair. Kita akan langsung masuk ke contoh soal. Soal menyatakan bahwa sebuah gelas penuh berisi cairan merkuri. Kemudian gelas ini dipanaskan sehingga kedua zat, cairan merkuri, zat cair, dan gelas, zat padat, memuai bersamaan. Pertanyaannya adalah, apakah cairan merkuri akan tumpah dari gelas? Maka hanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, tidak tumpah, karena pemuaian volume gelas memuai lebih banyak atau lebih besar daripada cairan sehingga tidak tumpah. Atau kemungkinan kedua, cairan merkuri tumpah dari gelas karena pemuaian volume merkuri lebih besar dibandingkan pemuaian volume gelas. Untuk contoh soal seperti ini, di mana gelas berisi penuh dengan cairan seperti pada gambar, maka cairan akan tumpah dari kontainer karena koefisien volume zat cair lebih besar daripada koefisien volume zat padat untuk kenaikan suhu yang sama. Maka jawaban untuk soal ini adalah cairan merkuri akan tumpah dan pembuktian berapa liter atau mililiter yang tumpah adalah seperti pada slide. Apa yang kita bisa aplikasikan dari contoh soal ini? Satu hal, pada saat Anda mengisi bensin di mobil atau motor Anda, pastikan bahwa Anda tidak mengisinya full sampai pada penutup bensin mobil atau motor Anda. Karena jika membiarkan mobil atau motor Anda yang telah Anda isi pada suhu yang panas, maka ada kemungkinan bensin akan keluar dari mobil atau motor Anda dan ini sangat berbahaya.
Nah, kita akan mempelajari tipe pemuaian yang terakhir, yaitu pemuaian zat gas. Kabar baiknya adalah topik ini akan Anda pelajari pada kelas 11 IPA dalam bab teori kinetik gas, sehingga Anda tidak perlu mempelajarinya pada saat ini. Sekian pelajaran untuk pertemuan kita kali ini. Kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.